Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab, di antara wasiat para salaf untuk anak-anak muda, untuk kaum pemuda. Insyaallah sore hari ini kita akan bahas al-wasiyatus sabi'ah, wasiat yang ke-7. Silakan. Nasihat ke-7 di antara nasihat as-salaf rahimahullahu taala kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Qabus bin Abu Zobian rahimahullahu taala. Dia berkata, suatu hari kami sholat subuh di belakang Abu Zobian. Kami adalah anak-anak muda, kami semuanya dari satu kampung kecuali muazin. Dia laki-laki berumur. Sesudah salam, dia menoleh kepada kami, kemudian mulai bertanya kepada anak-anak muda, siapa kamu? Siapa kamu? Sesudah dia bertanya, dia berkata sebagai dorongan, gugahan, dan penyemangat bagi mereka, sesungguhnya tidaklah seorang nabi diutus melainkan dia adalah anak muda, dan seseorang tidak diberi ilmu yang lebih baik daripada ketika dia masih muda. Dia mengingatkan mereka agar memanfaatkan kebaikan masa muda dan keberkahannya, bahwa masa muda merupakan kesempatan besar untuk berbekal dan menimba ilmu, memanfaatkan masa-masa kuat dan giat. Pada wasiat yang ke-7 ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan wa min wasayas salaf rahimahullah, di antara wasiat para ulama salafus salih terdahulu lisyabab, untuk para pemuda, maja'an Qabus bin Abi Zobian, yaitu yang diriwayatkan oleh Qabus bin Abi Zobian. Qabus bin Abi Zobian ini ikhwah salah seorang perawi, hanya saja dia diperselisihkan kesohihannya, kesohihan riwayatnya. Ada yang menyebutkan bisa diterima, ada yang menyebutkan dhaif, ya. Namun ikhwah, karena isi daripada kisahnya ini di akhir dia menyebutkan sebuah riwayat, dan riwayat itu insya Allah sahih. Kalau kita lihat, perhatikan dulu ya, kita baca dulu. Kata Abu Zobian, kata Qabus bin Abu Zobian, qala sallaitu yauman khalfa Abi Zobian salatal ula, bahwasanya Qabus berkata, aku suatu hari sholat di belakang Abu Zobian. Abu Zobian ini apanya Qabus? Bapaknya kan Qabus bin Abi Zobian. Suatu hari, ya bahasa kitanya suatu hari saya sholat di belakang bapakku, gitu lah kira-kira. Salatal ula, sholat yang pertama. Sholat yang pertama maksudnya sholat apa ini? Sholat subuh, sholatul ula. Sholat yang pertama sekali dilaksanakan di hari tersebut.
Wa nahnu syababun, pada waktu itu kami masih muda-muda. Kulluna minal hayyi, semua kami berasal dari kampung. Berasal dari satu kampung. Illal muadzina, kecuali yang muadzin, fa innahu syekh. Si muadzin sendiri yang sudah senior, sudah tua. Selebihnya semua kami itu masih muda-muda dari sekampung. Semua sekampung. Kecuali satu orang, yaitu syekh ini. Tapi nggak disebutkan siapa nama syekh ini. Kecuali ada satu orang tua dan dia yang muadzin. Dia yang mengumandangkan adzannya. Falamma sallama iltafata ilaina. Ketika dia sudah selesai sholat, selesai salam, maksudnya Abu Zobian yang selesai sholat, sholat lah selesai salam, iltafata ilaina. Lantas dia pun menoleh ke kami. Dia pun menoleh kami. Ikhwah, iltafata itu bisa dengan ini, dengan mata begini. Nah, dengan mata, bisa juga dengan leher. Gini. Ini juga iltafata namanya. Karena Rasulullah SAW pernah Rasulullah pernah sholat, waktu itu beliau sedang sakit. Sedang sakit, beliau keluar dari rumahnya dan sholat mengimami para sahabat, tapi beliau duduk. Beliau duduk. Lantas ketika beliau sudah takbir, faltafata ilaihim. Beliau pun faltafata, ini kata sama-sama iltafata. Ini kan iltafata juga dia. Faltafata ilaihim. Kira-kira kalau imam di depan, makmum di belakang. Kemudian imam melihat ke makmum, itu gimana? Bisa dengan mata ya? Nggak bisa. Pasti ada berpalingnya, ya, begini. Fara'a annahum sallu qa'iman. Ternyata para sahabat salatnya sambil berdiri. Beliau tadi imam, salatnya duduk karena sakit. Sementara apa itu? Sementara ikhwah rahimahullah wa iyyakum, sementara apa tadi? Hilang dia. Sebentar. Jadi tadi para Rasulullah SAW sholat kan sambil duduk karena sakit. Para sahabat sholat sambil berdiri. Fa'asyara ilaihim anijlisu. Lantas beliau pun memberi isyarat. Faltafata ilaihim wa asyara ilaihim anijlisu. Beliau pun menoleh kepada mereka dan memberikan isyarat kepada makmumnya anijlisu, supaya mereka sholat duduk. Kira-kira kalau ada orang sambil berdiri, kemudian antum menyuruh dia duduk tapi pakai isyarat, gimana? Gini. Gimana kira-kira? Gimana isyaratnya? Nah, gini, pasti begini. Gak mungkin gini. Atau itu gak begitu. Ya, pastinya begini, suruh duduk. Demikian. Udah. Jadi ikhwah, beliau melihat dan suruh. Itu namanya ikhwah isyarat tetapi ada gerakan. Isyarat tapi ada gerakan. Demikian ikhwah. Dan inilah yang dipakai oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya disunahkan untuk memberi isyarat bergerak. Kenapa demikian? Karena memang dalam riwayat Imam Muslim hanya menyebutkan fa'asyara, beliau memberikan isyarat tanpa ada gerak. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkannya. Demikian. Sebagian ulama mengatakan kalimat menggerak-gerakkan itu bertentangan dengan memberi isyarat. Sehingga mereka mengatakan menggerak-gerakkan itu syadz hadisnya. Yaitu al-thiqah yukhalifu thiqat. Riwayat yang siqah menyelisih riwayat yang lebih siqah. Atau liman huwa awthaqu minhu, yang lebih siqah daripada dia. Sehingga hadis yang ada tambahan gerak-gerak itu dianggap hadis syadz. Makanya sebagian ulama ada yang ketika memberi tasyahud, ketika tasyahud hanya isyarat tanpa gerak. Syekh Albani mengatakan kalau dua-dua hadis sahih, maka al-jama'u aula.
Mengkompromikan dua hadis yang sama-sama sahih itu lebih aula, lebih utama ketimbang yang satu dirojehkan. Dan ini bisa dikompromikan antara memberi isyarat dengan memberi gerak. Antara gerak dengan isyarat itu tidak bertentangan. Kemudian beliau berdalilkan dengan yang tadi ini. Ya, di mana fa asyara ilaihim anijlisu. Beliau memberikan isyarat kepada mereka dan suruh duduk. Kan di dalam kalimatnya hanya asyara. Beliau memberi isyarat, enggak ada gerak-gerak di situ. Tapi ketika ada keterangan anijlisu supaya duduk, berarti di situ ada isyarat, pasti ada geraknya. Kalau kita kasih isyarat begini aja, ya itu Hitler. Ya, gak ada gerak-geraknya. Ikhwah. Tapi karena di situ ada suruh duduk, berarti pasti makna isyarat itu ada geraknya. Tandanya antara isyarat dengan gerak tidak ada pertentangan, tidak ada yang harus dijatuhkan salah satunya. Demikian ikhwah, paham ya? Baik, kita balik ke mari. Falammal tafata ilaihim, ya, falammal tafata ilaihim, ketika beliau menoleh kepada mereka, berarti kan sudah selesai sholat. Biasa itu imam itu disunahkan setelah sholat itu menoleh kepada makmum. Ada juga orang-orang sebagian mengatakan bahwa imam itu menoleh ke makmum itu kalau dia punya hajat untuk memberikan wejangan-wejangan. Yang roji tidak harus seperti itu. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan terserah dia mau beloknya belok ke kiri atau beloknya belok ke kanan, mau muternya ke kiri atau muter ke kanan. Tapi Rasulullah SAW selalu muternya ke kanan dan agak serong ke arah kanan. Kan ke sana nih, ya kiblat. Ketika beliau menoleh ke para sahabat, dia agak serong ke arah kanan. Makanya para sahabat itu berebut untuk mengambil tempat duduk itu di sebelah kanan supaya full melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah. Kemudian ikhwah, waltafata ilaina, dan beliau pun menoleh ke kami, summa ja'ala yas'alu syabab. Kemudian beliau pun mulai bertanya kepada syabab, kepada para pemuda-pemuda ini. Ya memang ikhwah, yang namanya senior harus lebih proaktif. Dia yang dahulu menyapa anak muda. Anak muda ini kan pemalu dia. Iya, antum pemalu? Pemalu, penyegan, apalagi dengan senior, apalagi udah tua, gitu kan. Begitu jabat tangan aja langsung cium tangan kan gitu biasanya. Karena mereka segan. Makanya untuk membuka pembicaraan, buka calaknya lah kata orang Medan. Ya, supaya suasana cair, maka yang senior lah yang lebih dahulu yang bertanya kepada para pemuda. Itu ikhwah. Man anta, kamu siapa? Nah, demikian ikhwah. Kamu siapa? Ditanyalah satu-satu, kamu siapa? Di mana kampungnya? Itu ikhwah. Ditanya satu-satu. Falamma sa'alahum, setelah dia tanya mereka, qala ala wajil hathi wa tasji'i wa tansyid. Beliau pun bertanya dari sisi supaya hath itu spirit, memberi spirit, wa tasji' memberi semangat, wa tansyid menggugah anak muda ini supaya dia itu supaya dia harus lebih semangat ketimbang orang-orang tua. Ya jangan loyo seperti orang tua. Kalian tuh anak muda, diberi semangat. Makanya ikhwah, antara anak muda dengan orang tua itu perlu ada koordinasi yang bagus. Perlu ada koordinasi yang bagus, perlu ada komunikasi terbuka. Demikian ikhwah, supaya karena orang tua itu nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa. Dia butuh anak muda. Sebagaimana anak muda jangan pandai-pandaian jalan sendiri gitu kira-kira. Ya, anak muda jangan pandai-pandaian jalan sendiri. Jadi dia butuh orang-orang yang berpengalaman. Itulah makanya Rasulullah mengatakan al-barakatu ma'al kabir. Keberkahan itu bersama orang-orang yang tua, orang-orang yang sudah tua. Makanya para ulama kita terdahulu selalu rujukannya kepada yang pertama yaitu ulama-ulama yang senior, memang habis usianya di dakwah, memang habis usianya di ilmu ini, di agama Islam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian disinilah Abi Zubyan memberikan semangat. Abu Zubyan memberikan semangat
kepada anak muda, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali di saat dia di usia muda. Walam yu'tal ilm khairun minhu wa huwa syabun. Tidak ada ilmu ya, tidaklah diberi ilmu yang terbaik kecuali di saat seseorang itu masih muda. Di saat seseorang itu masih muda. Itu ikhwah nasihat Abu Zubyan yang diriwayatkan oleh anaknya itu Qabus. Yang diriwayatkan oleh anaknya Qabus. Fanabbahahum ala iqtinami khairiyyati syababi wa barakatih. Dan beliau mengingatkan lagi agar anak-anak muda ini memanfaatkan waktunya, memanfaatkan masa mudanya dan keberkahan masa muda. Wa annahu fursatul azimatu. Sesungguhnya saat muda itu adalah kesempatan yang sangat luas, lapang. Litazawwadu wa tahsilu, untuk menambah perbekalan dan untuk menambah penghasilan. Tahsil di sana ilmu maksudnya, ya. Untuk menambah ilmu. Wastighlalun nasyat wal quwwah, dan memanfaatkan semangat muda dan kekuatan fisik anak muda. Demikian ikhwah. Inilah nasihat Abu Zubyan kepada anak-anak muda pada waktu itu. Di antara anak muda itu ada yaitu Qabus, anaknya sendiri. Di mana Abu Zubyan di sini memberikan nasihat kepada anak-anak muda dan mengingatkan bahwasanya tidak ada para nabi yang diutus kecuali dia itu masih usia muda. Enggak ada nabi yang diutus sudah 60 tahun. Enggak ada nabi yang diutus sudah 70 tahun, tidak ada. Semuanya masa muda. Bahkan perangkat-perangkat dan stakeholder mereka pun masih muda-muda. Kisah-kisah yang ada di Al-Quran juga banyak juga terlibat anak-anak muda. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita berikan contoh. Ya. Kita berikan contoh seperti kisah Ashabul Kahfi. Allah menyebutkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itulah anak-anak muda, fityah. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambah hidayah mereka. Demikian ikhwah. Kisah Ashabul Kahfi itu luar biasa, sangat masyhur. Dan Ashabul Kahfi ini bukan anak-anak dari kalangan orang-orang yang ini bawahan, enggak. Mereka adalah anak-anak dari kalangan bangsawan. Demikian ikhwah, anak-anak dari kalangan bangsawan. Dan mereka pertahankan agamanya. Karena kalau mereka tidak lari, mereka nanti akan disuruh pilih mau mati atau tinggalkan agama tauhid. Jadi daripada mereka nanti khawatir, ya kalau mereka sanggup mendapatkan intimidasi, siksaan, kalau nggak sanggup gimana? Makanya mereka akhirnya melarikan diri ke gua. Melarikan diri ke gua Al-Kahfi. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum fityatun amanu. Mereka adalah para pemuda yang beriman. Itu Ashabul Kahfi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga kisah Nabi Ibrahim. Di mana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ini sudah masyhur lah, sejak kecil kita dengar. Di mana di situ kaumnya Nabi Ibrahim ini kan ada yang penyembah bintang, ada penyembah penyembah bulan, ada penyembah matahari, ada penyembah berhala, dan ada penyembah raja. Waktu itu kan Raja Namrud yang ngaku sebagai Tuhan. Baik. Semua penyembah-penyembah ini itu satu persatu dipreteli oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu persatu. Dari raja, oke. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah kan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk
Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Tidakkah kalian melihat bagaimana perdebatan antara Ibrahim dengan seorang raja? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan sungguhnya Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Kata si raja. Dipanggilnya dua orang budak, yang satu dibunuhnya, yang satu dibiarkannya hidup. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku bisa mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau ente memang raja, buat dia terbalik, terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Karena nggak sanggup, berarti bukan Tuhan. Lewat satu kan? Demikian ikhwah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama orang-orang para penyembah bintang, bulan, matahari. Falamma janna alai lailu ra'a kaukaba. Ketika datang malam, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan. Itu Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan sebagaimana dikatakan orang-orang sufi. Nabi Ibrahim sedang membongkar cara mereka berpikir. Seperti raja tadi itu. Kan dia perasaannya Tuhan. Kalau ente Tuhan, coba datangkan dari barat. Nyatakan nggak bisa. Nah ini juga begitu. Ini Tuhan, ini bintang nih, Masya Allah gitu. Hada Rabbi. Falamma afala qala hubbul afilin. Ketika ternyata si bintang terbenam, aku nggak suka. La uhibbul afilin. Aku nggak suka dengan Tuhan yang bisa terbenam. Masa Tuhan terbenam? Falamma ra'al qamara barizan qala hadza Rabbi. Setelah itu muncul bulan. Ah ini tuh cocok di Tuhan ini, lebih gede kan. Kemudian ternyata terbenam juga. Nah, ini maksudnya ikhwah. Dia berbicara ingin membuka pemikiran orang-orang penyembah bulan, penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Ketika bulan juga terbenam, enggak cocok ini. Tuhan kok bisa terbenam. Barulah kemudian terbit matahari kan pada pagi harinya. Faramma ra'a asy-syamsa barizatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika terbit matahari, wah ini lebih terik, ini lebih terang, ini lebih besar, ini lebih cocok, ini Tuhan. Demikian ikhwah. Ya matahari juga terbenam. Itu ikhwah. Makanya ketika matahari terbenam, apa katanya? Ya qaumi inni bari'um mimma, wahai kaumku, aku itu berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku hanya mentawajukan wajahku ke yang menciptakan langit dan bumi. Demikian. Itu lanjutan ceritanya, tidak ada pakai jeda-jeda. Artinya ketika matahari sudah terbenam, aku enggak perlu dengan Tuhan seperti ini. Aku hanya memerlukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ada juga dia mengajak berpikir yang penyembah berhala. Caranya bagaimana? Lain lagi caranya ikhwah. Ketika Nabi Ibrahim berada di kuil mereka, supaya dia dibiarkan tinggal di kuilnya, dia katakan qala inni saqim, aku sakit. Nah, gitu. Akhirnya pulanglah mereka, tinggallah Nabi Ibrahim, di situ dihancurkannya semua. Berhala-berhala yang kecil dihancurkannya. Akhirnya paniklah yang penyembah berhala ini. Tuhan kita hancur gitulah kira-kira. Tuhan kita hancur. Dicari kan siapa pelakunya. Itulah dia. Apa kata mereka? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Kami ada dengar seorang pemuda. Itu ikhwah, pemuda. Kami ada mendengar seorang pemuda yang suka menjelek-jelekkan Tuhan kita. Namanya si Ibrahim. Itu dia. Pemuda. Jadi pemuda itu memang semangat. Jangan loyo, letoy, longoh, lunglai, lepoh, jangan. Dia harus semangat, dia punya masa muda, dia punya semangat, darahnya masih panas. Demikian ikhwah, makanya mudah diprovokatori anak muda ini. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di situ Nabi Ibrahim dengan semangatnya ya. Disebutkan oleh penduduknya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahum Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang namanya adalah si Ibrahim. Yang jadi pembahasan kita adalah disebut waktu itu Nabi Ibrahim masih muda. Ya. Anak muda ini kan dia lebih semangat dalam menghadapi problem gitu ikhwah. Lebih semangat. Dia pun akhirnya diinterogasi.
Qalu a anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim? Ibrahim, ente yang buat ini. Kata Nabi Ibrahim, la, qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'alu in kanu yantiqun. Oh, kok saya? Coba tanya tuh yang gede tuh, yang besar. Tanya dia kalau dia bisa ngomong. Jadi begitu cara Nabi Ibrahim membuka pemikiran para penyembah-penyembah berhala ini. Demikian. Ketika ditanya, tanya dia yang besar. Kan dia yang tersisa. Adik-adiknya pada hancur. Jangan-jangan dijahili abangnya ini. Tanya dia. Iya, tanya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya dia. Kalau dia bisa bicara. Kemudian summa nukisu ala ru'usihim. Akhirnya mereka pun tertunduk-tunduk. Laqad alimta ma haula yantiqun. Ibrahim, dia kan tahu. Mereka bisa ngomong. Gitu ikhwah. Udah mulai kan? Baru di situ masuk. Digilas dengan Nabi Ibrahim. Kenapa yang begini kalian sembah buah-buah dan seterusnya? Cari sendiri ayatnya. Demikian ikhwah, itu anak muda. Itu dia, anak muda. Jadi kita ketika seorang anak muda, ente ngaji salap ya? Enggak bang, awak cuman nengok-nengok aja. Digertak sedikit udah meper. Demikian ya? Iya, kenapa bang? Ada yang salah? Memang masalah buat lu. Demikian. Jadi harus punya landasan yang tegas, ikhwah. Kadang-kadang yang Islam pun gak berani menunjukkan identitas Islamnya. Takut-takut begitu. Tunjukkan, katakan I am Muslim, gitu ikhwah. Saya Muslim, identitas kita Muslim. Apa identitasnya? Kalau akhwat dia pakai jilbab. Kalau seorang ikhwan gimana? Kalau dia tumbuh jenggotnya, pelihara jenggotnya. Yang gak tumbuh, gak usah taruh-taruh minyak, biarkan aja, gersang. Biarkan aja taruh gersang. Demikian ikhwah. Jadi itu tanda identitas. Makanya ikhwah, kalau antum berada di sebuah masjid, kebetulan imamnya tidak ada, ditengok imam, antum sendiri yang pakai jenggot. Kira-kira yang disuruh yang pakai jenggot, yang apa enggak pakai jenggot? Suruh jadi imam? Hah? Yang berjenggot. Karena dia yakin nih jenggot tuh orang baik-baik, men. Iya, itu ciri-ciri. Walaupun tetap saja dia hafalnya cuma trikul juga. Tapi kan ciri-ciri zohir sudah nampak. Demikian ikhwah, rahimah. Apalagi coba, yang satu dikit, yang satu jenggotnya segini. Yang mana kira-kira disuruh jadi imam? Hah? Yang segini. Walaupun hafalannya mungkin tak lebih dari ina atau ina. Tapi kan dari penampakannya itu udah Masya Allah soleh gitu. Itu nampaknya. Ya. Dari penampakan, itu identitas ikhwah. Identitas. Gak perlu antum coret-coret mobil antum. La ilaha illallah di kaca belakang. Gak perlu gitu-gitu. Ya. Gak perlu gitu-gitu. Atau gantungin sajadah di depan rumah gitu. Gak perlu itu identitas begitu. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, dalam masalah ini Nabi Ibrahim seorang pemuda pada waktu itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, kita masuk Nabi Yahya alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, kalau Allah Ta'ala wa atainahul hukma sabiyya. Ayat kan menyebutkan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Yahya, peganglah kitab dengan kuat, maksudnya kitab Taurat. Ya, Yahya itu menyampaikan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainaul hukma sabiyya. Ya Yahya, pegang kitab dengan kuat, pegang Taurat ini, hukumnya dengan kuat. Wa atainaul hukma sabiyya, dan kami sudah beri dah hikmah, keluasan ilmu sabiyya, di saat dia masih sobi, anak-anak. Sobi di sini ikhwah, semua yang belum baligh dikatakan sobi. Ya, semua yang belum baligh dikatakan sobi, berarti anak-anak. Berarti dia masih pemuda. Demikian ikhwah, dia masih pemuda. Wa atainal hukma sabiyya. Kemudian dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan waqad nubbi'a qabla ayyablugha 30. Nabi Yahya diangkat menjadi nabi sebelum usianya 30. Sebelum usianya 30. Kemudian kita lihat lagi Isa ibnu Maryam.
Dia diangkat menjadi nabi yaitu di usia 12 tahun. Afan. Dia diangkat menjadi nabi fi salasin. Dia diangkat menjadi nabi di usia 30 tahun. Wa auha ilaihi, dan dia pun mendapat wahyu di usia itu. Nabi Isa diangkat menjadi nabi di usia 3 tahun. Kalau masalah dia mukjizat jangan tanya. Masih bayi juga sudah bicara. Ya. Ketika kaumnya mengatakan kepada ibunya Maryam, "Ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya." Maryam, kamu itu membawa aib. Ikhwah, dari dulu sampai sekarang kalau ada anak gadis pulang-pulang bawa anak bayi tanpa bapak, itu aib. Dulu juga begitu, kecuali Maryam. Demikian. Tidak bisa ketika seorang gadis pulang-pulang ke kampungnya bawa bayi, siapa bapaknya? Saya ikut manhajnya Maryam. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu hanya satu-satunya di dunia ini. Yang lain nggak dapat itu. Itu hanya Maryam. Dan dia memang seorang wanita suci. Ya. Laqad ji'ti syai'an fariyya. Maryam, kamu telah bawa aib ke kampung ini. Ikhwah, mereka terkejut karena Maryam ini terkenal solehah. Makanya apa kata mereka? Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Saudaranya Maryam itu Harun, tapi bukan Harunnya Nabi Musa. Ya, Rasulullah mengomentari ayat ini, beliau katakan orang-orang terdahulu suka memberi nama anaknya dengan nama orang-orang soleh. Jadi saudaranya Maryam itu namanya Harun, tapi bukan Harunnya Nabi Musa. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maka na abuki imra'a sawi wa makanat ummuki baghiyya. Ya. Ayahmu itu bukan orang jahat dan ibumu juga bukan pelacur. Artinya kok bisa kamu seperti ini? Jadi ikhwah, itu menunjukkan bahwasannya pengaruh orang tua kepada anak itu sangat besar, sangat besar. Kalau ada anaknya anaknya misalnya jahat, sementara orang tua dan ibu dan bapak terkenal baik, orang akan merasa heran kok bisa. Walaupun bisa, karena masalah hidayah kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh punya anak, anaknya kafir. Nabi Lut punya istri, istrinya kafir. Demikian ikhwah. Tapi kan setelah ada usaha maksimal, baru kita katakan cerita hidayah. Demikian ikhwah, ya. Sudah usaha maksimal baru ceritanya jatuh pada masalah hidayah. Tapi kalau nggak maksimal, nggak boleh kita katakan ya hidayah kan tangan Allah. Misalnya antum punya istri qadarullah masyafa'ala susah pakai jilbab. Dek, pakai jilbab, Dek. Tenanglah Bang. Udahlah, yang penting Abang sudah kasih tahu ya. Jangan tuntut lagi Abang di akhirat ya. Oh, mana bisa begitu? Ya. Itu berarti nggak maksimal. Nggak maksimal. Dia didakwahi, nggak bisa dengan lembut, dengan apa? Hah? Nggak bisa dengan lembut dengan apa? Untuk merubah istri jadi baik. Hah? Dengan apa? Lembut, dengan lembut lagi. Enggak, ada cara lain. Hadiah ikhwah, hadiah. Demikian. Dek, ngaji yuk Dek. Misalnya dia malas ngaji yuk Dek. Aduh Bang, begini. Habis ngaji kita makan Dek. Siap, katanya gitu, bisa. Atau udahlah nanti setiap sekali ngaji Abang belikan 0,5 gram emas. Itu lompat. Demikian. Ya namanya istri sendirinya. Nanti kalau antum habis modal kan masih bisa ngutang, Dek. Masih ada yang kemarin-kemarin itu, Dek. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, itu dia, ya. Nah, di sini Nabi Maryam anaknya kata mereka, ya ukhta Harun makana abuki imra'a sawi wa makanat ummuki baghiyya. Fa asyarat ilaih. Maryam enggak jawab, dia hanya tunjukkan aja ke Nabi Isa alaihissalam. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Loh, gimana kami bicara dengan anak bayi? Barulah di situ Nabi Isa alaihissalam ngomong, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan seterusnya. Itu ikhwah.
Dan waktu itu dia belum jadi nabi karena masih bayi. Hanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka ini adalah bayi yang luar biasa, tidak sama seperti bayi-bayi yang lain. Ini baru lahir sudah bisa bicara. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia berapa diutus jadi nabi? Usia 40. Demikian ikhwah. Kemudian dari Anas bin Malik qala aqbalan nabiyullah wa huwa murdifu Abu Bakar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan dia membonceng Abu Bakar. Wa Abu Bakrin syekhun yu'raf. Abu Bakar orang sudah tua, dikenal. Wa nabiyullah syabun la yu'raf. Adapun Rasulullah seorang pemuda yang enggak banyak dikenal. Jadi waktu itu ikhwah, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia kan orang kaya, dermawan, makanya sangat dikenal di tengah masyarakat Mekah. Bahkan Abu Bakar ini sampai dikenal di Madinah. Adapun Rasulullah SAW kan anak muda ikhwah. Anak muda kan tentu pergaulannya tidak sebanyak orang yang sudah tua. Ya. Jadi Abu Bakar itu dikenal orangnya, Rasulullah nggak dikenal. Tidak begitu dikenal. Makanya ketika Rasulullah datang ke ke Madinah, ya, mereka mengira Rasulullah itu Abu Bakar karena dia lebih tua. Tapi karena Abu Bakar tuh menudungi Rasulullah pakai kainnya supaya nggak kena matahari, taulah mereka bahwasanya yang Nabi itu adalah yang ditudungi. Itu ikhwah. Kalau enggak mereka mengira bahwasanya Abu Bakar sebagai Nabi. Itu ikhwah. Ya rahimanallah wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi. Para pengemban dakwah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, beliau masuk Islam di usia 8 tahun. Tuh. Masuk Islam di usia 8 tahun. Kemudian dari Abi Bukhtari an Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ba'athani Rasulullah ilal Yaman. Nabi SAW mengutusku ke daerah Yaman. Qultu ya Rasulullah ba'athani wa ana syabun. Ya Rasulullah, Anda mengapa saya? Ya Rasulullah, kenapa saya yang diutus? Aku kan masih sangat belia. Aqdi bainahum wala adri ma qada. Aku yang nanti akan menyelesaikan masalah di antara mereka sementara aku enggak tahu gimana caranya. Fadaraba sadri biyadihi. Lantas Rasulullah memukul dadanya Ali bin Abi Thalib. Summa qala Allah mahdi qalbahu wa tsabbit lisanah. Ya Allah, berikan petunjuk dan teguhkan lisannya. Fawalladzi falaqal habba. Demi zat yang telah menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan bibit-bibit. Ma syaqaqtu fi qalbi baina isnain. Sejak saat itu aku tidak pernah ragu dalam menetapkan sebuah keputusan. Ikhwah, Ali diutus waktu itu masih berusia sangat muda. Zubair bin Awam aslama wa huwa ibnu sittata asyra sanah. Zubair bin Awam masuk Islam usianya masih 16 tahun ikhwah. Ini pejuang-pejuang dakwah bersama Rasulullah. Jadi jangan terfikir antum Rasulullah bersama orang tua-tua begitu janggut putih-putih. Enggak. Anak-anak muda yang sekitar beliau yang masih kokoh-kokoh ikhwah, masih kuat-kuat. Itu ikhwah. Jarang yang tua-tua itu masuk Islam di awal-awal. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam masuk Islam dia usianya 16 tahun. Wa hajara ila Habasyah, dan sempat hijrah ke negeri Habasyah. Wa lam yatakhallafa an ghazwatin ghazaha Rasulullah. Tak pernah sekalipun tertinggal dalam peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata ma'ahu yaumal Uhud, dan pada hari Uhud dia yang teguh membela Rasulullah pada waktu itu. Di saat pasukan kaum muslimin sudah kucar-kacir pada perang Uhud, kemudian kan lari ke bukit Uhud. Dialah salah satu orang yang membela Rasulullah mati-matian pada waktu itu. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ikhwah menantunya Abu Bakar.
istrinya Asma binti Abi Bakar. Anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah inilah yang nanti akan menjadi gubernur kota Mekah pada pemerintahan, kalau saya tidak silap, Abdul Malik bin Marwan. Yang pada waktu itu panglimanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Yang akhirnya Abdullah bin Zubair bin Awam ini yang dibunuh oleh Hajjaj. Ya, termasuk yang dibunuh dan dibunuhnya disalib oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian ikhwah rahimallahu iyyakum, ya. Wa syahida Badar, dia juga ikut perang Badar. Wa huwa ibnu tis'a wa ishrin. Dia ikut perang Badar, usianya masih 29. Demikian ikhwah. Udah perang Masya Allah 29. 16 masuk Islam, ikut perang, Masya Allah. Kita 16 masih ngapain ikhwah? 16 masih ngapain kita? Main bola aja mungkin ya, main bola, futsal, kongko-kongko sana sini, ngeber-ngeber sepeda motor, knalpot dicopot, itu soalnya. Taib ikhwah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah seorang dari 3 orang yang pertama masuk Islam. Aslama wa huwa ibnu sab'a asyra sana. Dia masuk Islam usianya 17 tahun. Bayangkan ikhwah. Masuk Islam usianya 17 tahun. Wa huwa awwalu man rama fil Islam bisahmin. Dialah orang pertama sekali yang berperang menggunakan menggunakan anak panah. Dia orang pertama sekali. Ya. Sahabat-sahabat lain belum. Dialah orang pertama sekali yang berperang pakai busur, pakai panah. Wa qala Ali bin Abi Thalib ma sami'a Islam yufdi ahadan bi abawahi illa Sa'dan. Wa inni sami'tu yaqul yaumul Uhud irmi ya Sa'ad. Aku pernah mendengar, kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, kedua ayahku lah yang sebagai tebusanmu wahai Sa'ad. Panah ya Sa'ad, panah ya Sa'ad, itu dia. Itu orang pertama sekali yang Rasulullah suruh untuk memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab gimana masuk Islamnya? Usia berapa kira-kira? Umar bin Khattab ikhwah masuk Islam aslama wa huwa ibnu sita wa ishrin. Dia masuk Islam usianya 26 tahun. Jadi enggak ada yang tua-tua. Masuk Islam usia 26 tahun. Ini yang pernah Rasulullah doa, ya Allah teguhkanlah Islam dengan salah seorang dari 2 orang ini. Satu Islam Abu Jahal, yang satu lagi Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab. Dia seorang yang Masya Allah termasuk jawaranya lah pada waktu di Mekah itu. Jawaranya. Kalau sahabat-sahabat lain itu pergi hijrah itu diam-diam, ya, diam-diam, berondok-berondok. Tapi Umar enggak. Dia umumkan, besok aku mau hijrah. Yang mau menghalangi silahkan. Yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, temukan aku di sini. Begitu ya, nantang. Yang enggak ada yang berani. Ya, enggak berani ngelawan Umar bin Khattab. Lawannya biasanya Khalid bin Walid. Lawannya. Dan ini kan ikhwah. Jadi, ya dia silakan enggak apa-apa, halang-halangi. Yang kepingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silahkan. Gitu. Orang dengar gitu ya udahlah, terserahlah Umar. Pergilah kau situ. Pergilah gitu. Itu Umar bin Khattab luar biasa. Dan dia memang sangat benci dengan Rasulullah awalnya, sangat benci. Dia sangat benci dengan Rasulullah dikarenakan ini Islam sudah mengobok-obok orang Quraisy, memecah belah orang Quraisy. Demikian, makanya sangat benci. Semakin lama semakin ramai, semakin rusuh kota Madinah. Ya, akhirnya apa? Dia hunus pedangnya, dia mau cari Muhammad. Kata orang Mekah, kalau Umar sudah menghunus pedangnya, pasti ada yang mati. Itu Umar. Makanya kan setelah Islam, ada yang nyakiti Rasulullah. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Gitu. Pokoknya ada yang macam-macam Rasulullah. Berikan perintah, penggal lehernya. Bukan cubit, ikhwah, bukan cubit.
Kupenggal lehernya itu dia ikhwah. Memang jawara dia waktu sebelumnya juga jawara. Jadi rahimallahu wa iyyakum, ya. Ketika itu ketemu dia dengan salah seorang Quraisy. Mau kemana Umar? Mau kebunuh si Muhammad itu. Kok bunuh si Muhammad? Urus aja adikmu yang masuk Islam. Naik spanding dia. Wah, belok ke rumah. Siapa nama adiknya? Fatimah. Itu ikhwah. Fatimah. Dibuka pintunya, ditumbuknya si suaminya. Namanya juga apa namanya? Orang apa? Jawara kan? Apa itu? Ini Quran. Dan Masya Allah ya ikhwah, kalau sudah Allah beri hidayah, hanya dengan dibacakan Al-Quran masuk Islam. Kita udah 30 juz dengar Al-Quran gitu-gitu aja. Iya kan? Dia surat apa yang dibaca? Toha ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu al-arsh lahu ma baina lahu. Nah seterusnya lah ya. Jadi intinya itu yang didengar masuk Islam, Insya Allah. Kalau Allah sudah beri hidayah itu gampang sekali, gampang sekali, Insya Allah. Jadi sebenarnya Umar bin Khattab ini punya hati yang lembut. Dia punya hati lembut, tapi dia tegas, kan beda ikhwah. Kasar dengan tegas kan beda. Dia ketika dia mengetahui ini benar, dia nggak peduli, dia akan perjuangkan yang benar ini. Itu karakternya Umar bin Khattab. Makanya setelah dia masuk Islam, begitu juga. Ketika perjanjian Hudaibiyah ikhwah. Perjanjian Hudaibiyah ini, kan di antara keputusannya, kalau ada orang Mekah yang lari ke Madinah, maka dipulangkan ke Mekah. Kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, nggak dipulangkan. Gitu ikhwah. Umar melihat, ini nggak fair hukum seperti ini. Kemudian Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bala, tentu. Kalau kita berada di atas kebenaran, kenapa kalau kita mau dihinakan seperti ini? Nah, gitu dia. Karena dia lihat kok nggak fair. Dia tanya Abu Bakar, ini gimana ini? Abu Bakar dia orang yang siddiq ikhwah. Dia tahu kalau Rasul buat keputusan ini pasti banyak hikmahnya yang kita nggak masuk daya nalar kita. Demikian ikhwah. Abu Bakar udahlah, ikut saja Rasulullah SAW. Kalau sudah Rasulullah mau membuat keputusan, itu pasti ada hikmahnya yang mungkin kita nggak tahu. Karena bagaimanapun Rasulullah itu ada wahyu yang membackingnya dari belakang. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu berbicara kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini pasti ada wahyunya ini. Demikian ikhwah. Umar tuh kalau dia lihat salah ya dia pasti akan dia pasti akan mengkritik. Itulah model Umar bin Khattab. Dan memang ikhwah, ternyata persetujuan Rasulullah SAW dengan hasil keputusan seperti itu, zohirnya kan merugikan kaum muslimin. Ternyata hasilnya tidak. Semakin banyak kaum muslimin jadinya di Mekah. Kenapa? Yang masuk Islam di Mekah gak bisa pergi ke Madinah. Demikian ikhwah. Orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah gak balik ke Madinah. Akhirnya kan semakin banyak di sana. Semakin resah. Salah keputusan kita ini kata mereka. Semakin ramai di Mekah jadinya. Karena kan berat sebelah. Tapi ternyata itu yang membuat semakin berkembangnya Islam di kota Mekah. Itu ikhwah. Itulah Umar bin Khattab yang masuk Islam usianya 16 tahun. 26 tahun. Kemudian Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini termasuk ikhwah petingginya orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Sa'ad bin Mu'az. Dia yang tewas pada perang Khandaq yang dia dipanah tangannya, kemudian di situ Rasulullah mengobati dengan kay. Kemudian berhenti darahnya, karena orang dahulu kalau seandainya ada urat yang terpotong itu caranya dengan besi panas sehingga dia nempel. Makanya kalau ada hukuman potong tangan tuh, setelah dipotong tangannya dimasukkan ke minyak panas supaya berhenti pendarahannya. Demikian. Kalau kita kan sekarang sudah ada
caranya, dulu nggak ada. Jadi dipakai kei berhenti darahnya. Kemudian dibawa ke di Masjid Nabawi, dibuatkan kemahnya, dan akhirnya pecah lagi pembuluh darahnya hingga dia meninggal. Itu ikhwah. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Dia pemimpin orang terkenal, orang pemukanya kota Madinah, orang Ansor. Dan dia waktu itu meninggal dunia di usia 73 tahun. 37 terbalik. 37 tahun dia meninggal. Itu ikhwah. 37 tahun. Kan masih muda 37 tahun. Kemudian Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ikhwah, dia sudah diangkat menjadi pemimpin pasukan melawan Romawi, usianya belum sampai 20. Gak sampai 20 dia diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai panglima perang. Dikarenakan memang kualitas, ya, dikarenakan kualitasnya luar biasa. Sampai sebagian sahabat ada yang bertanya, ini anak muda, bahasa kita, anak ingusan kok jadi komandan. Apa kata Rasulullah? Dulu kan kalian begitu juga, ketika aku angkat ayahnya Zaid bin Harisah sebagai komandan, kalian kritik. Sekarang saya angkat anaknya jadi komandan perang, kalian kritik juga. Lihat aja di hasilnya. Memang luar biasa ikhwah. Ya. Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid mendapat kemenangan pada waktu itu. Melawan negara adidaya Romawi. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum beberapa hal yang sebagian kecil dari dalam sejarah yang mencatat yang pada umumnya baik para nabi maupun para hawari, para penolong-penolong dakwah para nabi, itu secara umum dia adalah anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Di Mekah pun ikhwah, ketika terjadi perang, diawali perang Uhud, ketika kaum muslimin mendengar orang-orang Quraisy membawa-bawa pasukan sebanyak 3.000 orang, kaum muslimin pun akhirnya bersiap-siap untuk menyambut pasukan orang Quraisy yang menyerang ke Madinah. Hanya saja mereka mau dimusyawarahkan apakah kita sambut mereka di dalam kota Madinah, begitu masuk kota Madinah kita sikat semua dengan anak-anak, kemudian para wanita-wanita ikut membantai mereka di dalam kota Madinah, atau kita sambut dia di luar kota Madinah, itu daerah Uhud. Orang-orang tua di antaranya Abu Bakar berpendapat ya kita sikat di Madinah aja. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk tua dia. Dia adalah seorang yang sakit hati dengan Rasulullah SAW. Karena sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah, seharusnya dia yang jadi ketua kota Madinah. Dia jadi pemuka. Tapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, kalah pamor dia. Kalah pamor dengan Rasulullah SAW. Dia dikenal sebagai orang bijak. Ya. Tapi ketika dia ternyata tersaingi dengan Rasulullah SAW, hilang kebijakannya, hilang bijaknya, jadi hasadnya yang muncul. Seperti iblis. Iblis kan ikhwah termasuk hamba Allah yang cukup taat. Sehingga dia dikategorikan sebagai malaikat. Ketika Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Padahal iblis kan bukan malaikat, ya kan? Iblis bukan malaikat, malaikat bukan iblis. Malaikat tercipta dari cahaya, iblis tercipta dari api karena dia kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu berasal dari makhluk jin, tapi dia fasik, dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikah, ketika kami berkata malaikat, berarti kan perintahnya untuk malaikat. Seharusnya iblis masuk enggak? Seharusnya enggak masuk. Seharusnya dia nggak masuk. Tapi mengapa dia masuk? Karena dia termasuk makhluk Allah yang taat. Bahkan ada para mufasir mengatakan termasuk pemukanya para malaikat. Saking taatnya dia. Itu ikhwah. Tapi kan Allah tahu akan isi hatinya. Allah coba dengan Nabi Adam, diciptakan Nabi Adam, dia sudah mulai nggak senang. Apalagi setelah Allah menyuruh agar mereka sujud kepada Adam, maka muncullah watak aslinya. Muncullah watak
Ketika dikatakan, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Apa yang membuat kamu enggak mau sujud ketika aku perintah? Apa katanya? "Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Muncul hasadnya. Padahal dia sangat bagus. Padahal sangat bagus di awalnya. Sama ini Abdullah bin Ubay bin Salul sangat bagus. Terakhir ketika datang Rasulullah ternyata kalah pamor, akhirnya muncul hasad. Muncul hasad. Akhirnya jadi orang yang tidak bagus. Makanya ikhwah, hasad itu luar biasa. Dia bisa menyusup ke hati seorang tanpa disadari. Demikian. Dan dia tidak perlu pakai alasan. Tetangga beli mobil, demam dia, itu nggak perlu alasan. Kenapa kok demam? Gak tahu entah apa demam. 2 bulan kemudian tetangganya nikah lagi, meninggal dia. Demikian, biasa seperti itu. Hasad itu gak harus ada alasan. Kenapa? Itulah iblis demikian. Ya, demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, mengenai orang-orang ketika tadi itu. Orang-orang tua maunya perangnya di perang kota, ya. Anak-anak muda maunya perang di luar kota. Demikian. Akhirnya Rasulullah memilih pendapat anak muda. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah pergi dengan pasukannya, sebanyak 1.000 orang totalnya semua. Di tengah jalan dia protes ke Rasulullah. Andai Rasulullah hanya mengikuti pendapat anak-anak ingusan, akhirnya dia pulang ke Madinah membawa 300 pasukan. Kenapa nggak dari awal dia nggak usah ikut? Udah jalan kemudian dia pulang. Tujuannya apa, ikhwah? Menghasut untuk mendaunkan mental. Mendaunkan mental. Peperang itu perlu mental kuat. Walaupun dia kurus ketika perang, boleh dia pura-pura tegap begitu. Boleh, pura-pura sombong-sombong itu boleh. Klan kecil, boleh begitu. Tapi di luar perang nggak boleh. Ya, boleh. Untuk perang boleh, demikian ikhwah. Mental untuk menurunkan mental kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga kaum muslimin terbagi menjadi 2. Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum mimma kasabu. Jadi terbagi 2. Satu mengatakan kita habisi aja dulu yang 300 ini. Baru nanti kita perang. Kata yang lagi, udah biarkan aja lah. Kita fokus saja dengan orang Quraisy. Itu akhirnya fokus dengan orang Quraisy. Itu ikhwah. Jadi memang adanya musyawarah antara anak muda dengan orang tua. Rasulullah kan termasuk yang senior ketika dia sudah sampai di Madinah. Tapi dia mengakomodir anak-anak muda. Demikian ikhwah. Tidak bisa dipisah antara anak muda dengan orang tua. Demikian ikhwah. Kalau ada kegiatan orang tua tanpa anak muda, itu akan pincang. Sebagaimana kegiatan anak muda tanpa orang tua, dia akan kurang berkah. Itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi anak muda dengan orang tua harus bersinergi. Sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam wasiat yang ke-7 ini, ya, di mana di masa muda di nasihat dari Abu Zib'an, ya, ibu Abu Zibyan kepada anak muda supaya memanfaatkan waktunya, karena waktu muda itulah waktu yang sangat besar peluangnya. Di awal nasihat, di mukaddimah sudah kita bahas, karena di masa muda itu daya ingat masih kuat, panca indera masih kuat, fisik masih kuat, ya, maka manfaatkan semua kekuatan itu sebelum satu persatu akan menjadi hilang di saat mata sudah harus pakai kacamata, ya, di saat daya ingat siapa, nah, gitu. Udah daya ingat sudah mulai berkurang. Di saat tenaga tidak lagi sama seperti masih muda. Demikian ikhwah. Ngangkat dikit-dikit salah urat, ya kan? Teplekok sikit patah tulang. Ya, begitu kenyataannya. Ya. Ya. Jadi antum selama masih muda ini, apa yang bisa kerjakan. Apa Ustadz mau kami angkat-angkat? Gitu. Kalau sudah tua-tua nggak minta lagi, ngeri dia disuruh angkat-angkat, ngeri dia, karena nggak sanggup lagi sudah tulangnya. Demikian ikhwah. Tapi itu sajalah untuk wasiat yang ke-7, di mana bahwasanya
Dari dahulu ikhwah bahwa anak muda itu sangat dominan dalam dakwah. Sangat dominan dalam dakwah. Termasuk juga dakwah salafiyah merupakan dakwah yang sangat dominan dinominasi oleh anak-anak muda yang terlahir dari didikan-didikan orang tua-tua. Demikian ikhwah, ya. Dan kreativitasnya, dia punya ide-ide baru itu, punya ide-ide baru dalam bagaimana cara menyebarkan dakwah di mubi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Silakan ada yang mau bertanya langsung boleh ya, atau di 0813 600 600 61. Silakan yang mau bertanya. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya kepada wanita kafir? Begini ikhwah, tentang penampakan aurat untuk wanita kafir, sebenarnya antar wanita dengan wanita juga ada auratnya. Antar wanita dengan wanita auratnya antara pusat dan lutut. Adapun yang terbiasa terlihat misalnya antar wanita rambut misalnya. Apakah tidak dibolehkan? Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abnaihinna aw ikhwanihinna aw abnaihinna dan seterusnya sampai pada kalimat aw nisaihinna atau wanita-wanita mereka. Hunna itu kan mereka untuk perempuan. Kalau laki-laki hum kan? Hum. Hunna mereka perempuan, hum mereka laki-laki. Au nisaihinna au wanita-wanita mereka. Wanita-wanita mereka. Mereka inilah yang jadi khilafiyahnya. Apakah wanita-wanita mereka itu artinya kembali kepada muslimah saja, yang muslim saja, ataukah secara mutlak wanita-wanita saja secara umum? Bagi yang mengatakan au nisaihinna ini adalah wanita-wanita mereka, maksudnya muslimah-muslimah saja, berarti tidak boleh menampakkan aurat kepada wanita yang tidak muslimah. Tidak boleh menunjukkan rambutnya yang biasa terlihat. Tidak boleh melihat betis yang bisa terlihat. Demikian ikhwah. Tetapi ikhwah azallahu, alasannya, di antara alasannya yaitu dikarenakan orang-orang kafir, wanita kafir ini kalau dia melihat nanti aurat atau rambut seorang wanita muslimah, dia akan menceritakannya kepada suami-suami mereka. Kakak itu bagus rupanya rambutnya lurus. Demikian. Mungkin dia cerita, hidungnya mancung, pipinya merah merona. Dia ceritakan. Demikian ikhwah. Ini yang dikhawatirkan. Toib. Pendapat kedua mengatakan au nisaihinna artinya wanita-wanita mereka, artinya wanita, kaum wanita. Wanita mereka artinya wanita secara mutlak, baik yang kafir maupun yang tidak kafir. Adapun ihinna itu kharaja makhrajal ghalib. Karena waktu itu ya memang banyaknya muslimah. Jadi bukan sebagai pengkaitan hukum atau tidak bisa jadikan sebagai sebab hukum. Alladzi yaduru ma'a illah, yang berputar bersama dia sebab hukum. Kalau ada berarti muncul hukumnya, kalau enggak ada berarti enggak ada hukumnya. Ikhwah. Seperti misalnya kullu muskirin qalilu wa katsiru haram, semua yang memabukkan banyak sedikit banyak haram. Kalau mabuk haram, kalau enggak mabuk artinya kalau yang enggak memabukkan berarti enggak haram. Jadi sebab hukum haram itu karena memabukkan. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah azallahu wa iyyakum disebutkan ihinna itu karena kharaja makhrajal ghalib. Artinya ya disebutkan umumnya seperti itu. Sama seperti
Wala ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Terus kalau riba yang nggak berlipat ganda boleh nggak? Kan nggak boleh. Jadi lipat ganda itu merupakan kaitan yang tidak bisa jadikan kaitan hukum. Kenapa ada berlipat ganda di situ? Karena ikhwah, pada waktu itu praktek riba berjalan itu berlipat ganda. Makanya Allah menceritakan kondisi pada waktu itu, bukan sebagai sebab hukum. Yang kalau berlipat ganda nggak boleh, kalau nggak berlipat ganda boleh, nggak begitu. Ada demikian juga aunisaihinna ini. Ya, jadi sebenarnya maksudnya adalah ya para wanita-wanita. Jadi pendapat yang kedua ini baik wanita, baik dia itu adalah baik dia itu wanita muslimah maupun nggak muslimah, maka tidak mengapa asalkan dia betul-betul wanita, bukan waria. Iya, bukan waria. Karena waria itu nggak dibolehkan. Awalnya ikhwah, dalam fikih waria itu ada. Waria ini adalah manusia yang memiliki dua kelamin. Jadi bukan macam bencong-bencong itu, bukan. Siang jaga kopi, malam tiba-tiba jadi perempuan, jadi jadian. Nggak begitu. Ini betul-betul dia punya dua kelamin. Awalnya mereka dibolehkan masuk ke rumah Rasulullah. Terakhir karena lihat mudarat besar akhirnya dia usir. Akhirnya dia diusir, nggak dibolehkan lagi masuk ke rumah Rasulullah SAW. Jadi termasuk waria nggak boleh. Tapi kalau wanita, baik kafir maupun nggak muslimah, maka tidak masalah. Demikian ikhwah. Adapun alasan nanti dia menceritakannya kepada laki-laki. Wanita muslimah juga banyak menceritakan kaum wanita kepada suami-suaminya. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan janganlah seorang wanita menceritakan, mensifatkan seorang wanita di depan suaminya seolah-olah suaminya itu membayangkannya, melihatnya. Bang, tadi kami ngaji bang, Masya Allah, sebelah saya ada ukhti bang, Masya Allah, putih, Masya Allah, tinggi, manis luar biasa bang. Ya macam bule gitu bang, wangi pun bang, wangi Masya Allah. Kan si suami pun, di mana dik rumahnya dik? Kan jadi kepo jadinya. Kan jadi, kok ada yang begini? Gitu kan. Ini agak di atas standar, biasanya nggak gini-gini kali gitu kan. Demikian. Jadi ya nggak boleh ceritakan, nggak boleh. Ya nggak boleh ceritakan. Kalaupun misalnya seorang akhwat melihat ada dia cantik segala macam, nggak boleh ceritakan. Ya nggak boleh ceritakan. Kecuali kalau ada orang yang mau melamar perempuan itu, baru boleh. Ya dia menceritakannya. Kalau nggak boleh. Sekedar hanya omon-omon saja nggak boleh. Ada yang langsung silakan. Kok sepi pertanyaan hari ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalam. Boleh curhat ya Ustadz? Gak boleh Bu, gak boleh panjang-panjang. Ya, nama saya Nuri Berutarigan. Tahun 67 saya masuk Islam Ustadz dari Tanah Karo. Barakallah. Jadi Ustadz, udah 30 tahun ini ada yang saya butuhkan. 2 minggu yang lalu saya kemari, Ustadz ada bicara tentang kalau dikasih mobil atau tidak sholat sunnah fajar. Insya Allah Ustaz, sunnah fajar selalu saya kerjakan, tapi ada yang satu saya butuhkan. Udah 30 tahun ini saya kepingin, tapi saya tidak bertanya, baru inilah saya bertanya Ustaz. Silakan Bu, pertanyaannya langsung. Ya, kepada semua juga boleh apa yang saya butuhkan. Saya bisa kasih 100.000. Bagi yang tahu menebak bukan mobil, yang 2 itu bukan. Apakah itu ya Ustaz? Ini kuis Bu. Ya. Jadi gini Ustaz, yang saya butuhkan itu adalah buku yang Ustadz bacakan, sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Oh bukunya Bu, rujukannya. Ya bukunya Ustadz. Ya, nanti ada akhwat kita yang menghubungi Ibu insya Allah, tenang. Ya aman. Yang akhwat juga ada, anak saya juga ada situ ya, Ustadz. Aman Bu. Ya.
Siap. Ada anak saya namanya Bagus. Jadi nanti saya dapat apa nih Bu? Udah saya jawab tadi. Ya, ya, udah. Ya itu aja ya Ustadz. Oh ya siap. Kalau apa nanti saya dapatkan bukunya, saya ganti juga boleh, bayar atau dikasih juga, alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa HP-nya nggak muncul? Ada yang mau nanya silakan. Ya silakan. Konsep rumah secara fisik. Bu, sabar. Ya. Dan beliau itu Isra dari rumah. Untuk antum pegang. Dan beliau itu Isra dari rumahnya Ummu Hani. Ya. Lalu yang kedua itu kisahnya. Pertanyaannya apa? Maksudnya konsep rumah itu ketika kita bisa menerima tamu yang jelas di rumah itu kan pasti ada wanita-wanita yang bukan mahramnya si tamu gitu Ustaz. Ya. Jadi konsepnya gimana Antum Ustaz? kok sebut-sebut Ummu Hani kenapa? Maksudnya apa ini? Binti. Makanya tadi saya mau kasih satu contoh lagi Ustaz. Kisah dengan Salman Al-Farisi yang menginapnya di rumah Abu Darda gitu. Ya. Baik. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Pada prinsipnya satu. Artinya yang bukan mahram tidak boleh melihat aurat. Kan gitu. Tamukah dia, siapapun dia, dari kerabat pun terserah. Yang penting dia tidak melihat aurat. Itu yang pertama. Udah, semakin terjaga keluarga kita dari terbuka aurat, terlihat auratnya oleh orang lain, maka itu akan semakin baik. Silahkan ditata. Misalnya untuk ruang tamu, buatlah misalnya ruang tamu terpisah dari misalnya dari rumah utama, misalnya. Intinya silakan buat konsep, yaitu mau bagaimanapun denahnya antum buat ya. Yang penting semakin terjaga aurat anak-anak kita dari yang bukan mahram, maka itu semakin baik. Contohnya ikhwah, kan banyak rumah itu begitu kita buka pintu ruang tamu, itu bisa lihat langsung sampai pintu kamar, sampai pintu dapur pun bisa kita lihat. Apalagi rumah-rumah yang memang kamar mandinya itu harus ke dapur. Jadi dia harus keluar kamar dulu, baru ke dapur, baru kamar mandi. Ketika pintu ruang tamu terbuka dari luar, istri kita keluar ya akan terlihat. Jadi ya apakah itu boleh? Ya nggak boleh karena akan terlihat. Kecuali kalau dia setiap dia keluar kamar, dia pastikan kalau pintu tertutup. Demikian ikhwah. Atau dia sediakan gorden, kan gitu juga ikhwah. Gorden kan bisa menjaga. Kalau pintu kan kadang-kadang terbuka, ke gorden tetap tertutup dia. Demikian ikhwah. Tidak ada konsep. Yang terpenting adalah terjaga aurat. Terjaga aurat. Termasuk tamu-tamu kita. Gimana caranya agar tamu itu leluasa, keluarga kita dalam rumah kita adalah luasa juga. Tidak perlu dia begitu keluar kamar harus pakai kaos kaki, harus pakai jilbab lengkap, pakai cadar, nggak perlu. Karena apa? Ini rumah. Itu ikhwah. Itulah yang terbaik. Ya, semakin terjaga, maka dia semakin terbaik. Jadi adapun denahnya nggak ada. Ya. Bagaimana konsep denahnya nggak ada. Terserah mau bagaimana, yang penting bisa menjaga aurat. Itu dia. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Belum. Apakah memakai uang arisan yang dipegang di
Apakah memakai uang arisan? HP-nya pun error, Masya Allah. Apakah memakai uang arisan yang dipegang di luar hari pengambilan termasuk dosa dan tidak amanah? Namun saat pengembalian kepada yang menerima arisan, uang semua dikembalikan utuh tanpa ada potongan. Ikhwah, itu bendahara arisan itu dia punya hak pakai apa enggak? Kalau enggak punya, maka enggak boleh dia pakai. Sama seperti bendahara masjid. Bendahara masjid, bendahara yayasan. Apakah dia punya hak pakai? Tidak, ikhwah. Dia tidak punya hak pakai, dia punya hak ngitung. Dia hanya boleh ngitung-ngitung, tapi memakai tidak. Walaupun dia tahu nanti akhir bulan saya lunasi, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dia tidak punya hak untuk memakai. Sama seperti ini, ikhwah. Saya punya uang, misalnya 10 juta. Saya titip, akhi tolonglah nitip duit 10 juta. Titip ya, nanti bulan depan saya ambil. Siap katanya. Dia diamanahkan dengan saya nih 10 juta. Saya amanahkan dia 10 juta. Boleh enggak dia menggunakan duit 10 juta ini? Enggak, ini titip, ikhwah. Kecuali kalau dia bertanya, kalau saya perlu boleh enggak saya pakai? Pokoknya nanti pas bulan depan sudah ada duitnya. Kalau dikatakan oke, silahkan, tapi kalau enggak boleh. Demikian, hanya hak hitung. Demikian juga perusahaan. Misalnya ada owner ataupun ada yang investor untuk sebagai investasi sebuah usaha. Sementara dia pegang duitnya, dia tidak boleh menggunakan di luar daripada usaha. Demikian ikhwah. Yang banyak terjadi masalah kan di saat dia diamanahkan duit kemudian dia pakai. Dia pakai tanpa pengetahuan orang banyak. Yang rencananya akan dia pulangkan, ternyata tak terpulangkan. Ternyata tak terpulangkan. Berapa banyak bendahara-bendahara yayasan, bendahara masjid, cicing lari malam, nggak tahu tiba-tiba hilang dia. Kenapa ikhwah menggunakannya seperti ini? Awalnya dibisikkan setan, enggak apa-apalah, yang penting kan nanti pas harinya lunas. Iya, pas harinya tak lunas. Gimana jadinya? Siapa yang bertanggung jawab? Itu kan gara-gara dipakai. Ya, gara-gara dipakai. Coba dia nggak usah usik-usik itu, insya Allah nggak ada masalah. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Afwan, ini HP-nya lagi error pula ini. Nggak tahu nih kenapa. Assalamualaikum Ustadz. Boleh bertanya Ustadz? Ya silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Saya sudah menyakiti mungkin. Ini yang tadi juga ibunya, bukan? Oh, it's not. I'm not. Oh yes. Saya yang kemarin di Wahidin Ustadz. Ya terus gimana Bu? Silakan bertanya, silakan. Saya sudah menyakiti banyak orang. Ada yang mau memaafkan, ada yang tidak. Nah yang tidak ini nggak mungkin saya kasih hadiah motor karena untuk jumpa sama saya aja pun udah nggak mau kali Ustadz. Ya yang terpenting Bu, Ibu sudah berusaha untuk minta maaf dan Ibu juga sudah mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah Ibu lakukan menyakiti orang. Udah. Dan kemudian jika ada yang pernah mungkin ada harta yang diambil itu pulangkan. Udah. Selebihnya tawakal Allah. Harta nggak ada yang diambil sih Ustadz, cuman nyakitin kali cakap saya, sombong iya. gitu loh Ustadz. Ya, Ibu sekarang masih sombong nggak Bu? Udah enggak kan? Dalam proses. Ya, itu dia. Karena kalau saya bilang nanti udah nggak sombong, justru itu sombong kan Ustadz. Iya. Jadi Ibu, yang penting Ibu sudah usaha maksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin, insya Allah akan beri maaf. Tapi Ibu, masalah orang yang menerima kemaafan itu juga hak dia. Bukan dia wajib memaafkan. Misalnya kita pernah menyakiti orang, kemudian sakit kali dia rasanya. Kemudian kita minta maaf, dia katakan, aduh maaf saya nggak bisa memaafkan. Itu hak dia. Jadi gimana nanti ceritanya nih? Ya nanti di padang mahsyar diselesaikan. Ya
Allah kan tahu ketulusan kita. Kita minta maaf, memang tulus apa enggak? Kan Allah tahu. Ya udah nanti Allah menyelesaikan di padang mahsyar. Ikhwah, itu susahnya kalau kita punya hak orang yang kita zolimi. Enggak selesai di dunia. Kalau Allah, kita salah dengan Allah, ikhwah. Kita ada dosa dengan Allah. Sepenuh bumi dan langit ini pun kita dosa, kemudian kita taubat kepada Allah, Allah ampuni semua. Tapi kalau dengan manusia, 50 rupiah pun kalau dia tidak rela, dituntutnya nanti di akhirat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang mengurus dirinya masing-masing. Makanya urusan manusia itu sulit. Oleh karena itu Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inasyaitana yanzaghu bainahum. Katakan ya Muhammad, katakan pada hambaku agar dia berbicara dengan cara yang baik. Sungguhnya setan itu suka membuat terjadi perselisihan di antara para hambaku. Kan lisan kita ini yang paling banyak dosanya, ikhwah. Ya. Lisan kita ini yang paling banyak dosanya. Dan yang paling lama sakit itu pukulan lisan ketimbang pukulan tangan. Kalau tangan yang kita pukul, paling ya biru, seminggu, sebulan selesai. Tapi kalau lisan, ikhwah, itu dalam. Yang terluka apa, ikhwah? Hatinya kan, di mana sakitnya, ikhwah? Di sini. Demikian, di situ sakitnya. Jadi sembuhnya bisa lama. Hanya orang-orang yang tulus lah yang Allah beri keistimewaan, itu bisa menyembuhkan sakit yang hati yang sudah terluka. Apalagi sudah terluka, tergores di atas luka lama, aduh itu nyeri kali itu. Ya, luka di atas luka lama itu nyeri sekali, ikhwah. Dia sudah punya hutang, kemudian dia beberkan bahwasanya hutang gitu aja ditagih-tagih. Kemudian tahun kemudian dia ngutang lagi. Demikian. Jadi itu hak manusia. Makanya hati-hati bermuamalah. Berhati-hati muamalah. Demikian. Karena masalahnya tidak selesai hanya di dunia. Dia diselesaikan nanti di akhirat. Hutang piutang, hati-hati. Gak selesai di dunia. Kalau seandainya dia tidak menagih lagi, jangan dikira itu sudah dianggap lunas. Itu berarti dia akan menagih di akhirat. Itu dia. Rumit. Demikian. Oke lah ikhwah, sudah jam 6. Ya. Semoga bermanfaat. Tadi saya berharap ada pertanyaan banyak di sini tapi nggak tahu nih kenapa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Udah bisa WA-nya. Gimana? Banyak. Hah? Iya banyak sekali Masya Allah nih. Tadi udah hampir subhanallah ya. Ya udahlah ikhwah rahimallahu yakum, semoga bermanfaat ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.